Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Siang ini saya bersama kawan-kawan, ada Kang Udin Gondrong. Di sebelah kiri saya ada Gus Atung. Hari ini mau memenuhi janji saya yang kemarin, kita akan membongkar praktek-praktek penipuan dari dukun-dukun. Saya tidak mengatakan semua dukun, oknum lah, oknum. Banyak, saya kira kita itu tertipu dari ulah oknum para dukun palsu. Mereka mencari, hanya sebatas mencari keuntungan semata dengan trik-trik penipuan. Ini sambil ngopi, kopi pun diding. Ini sambil ngopi santai. Ini lokasi di Padepokan Angkring. Gus Atung Sewulan yang mau kesini main-main, sharing-sharing, ngilangi sumpek, jagongan, monggo teng mriki free. Sing jelas ngopi gratis. Ngopi gratis, jajan gratis kalau ada. Kemarin itu saya itu ya membuat konten ini karena ya mengetahui secara langsung juga dari cerita-cerita kawan-kawan yang pernah berobat itu ke yang katanya orang pintar. Oke, sebelumnya apabila suka dengan konten ini silahkan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami semangat untuk membuat video-video berikutnya. Nah, begini biasanya ketika orang itu punya sebuah penyakit, itu ada yang mungkin karena takut biaya atau apa, larinya ke alternatif. Bisa dikatakan orang pintar, katanya orang pintar. Tapi saya perhatikan banyak sekali praktek-praktek alternatif itu menyuguhkan suatu kebohongan. Satu contoh misalnya, ketika berobat rata-rata langsung dihubungkan dengan hal-hal yang mistis, dihubungkan dengan kiriman, dihubungkan dengan santet, khodam, dan lain-lain. Biasanya mereka, para dukun itu mendeteksi seakan-akan yang berbau dengan khodam itu pakai cara seperti ini. Ada yang menggunakan cara seperti ini. Ketika pasien diambilkan tisu, nah, tisu atau kapas biasa nih, lalu dicek, misalnya
ada orang yang sakit perut atau apalah nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, kalau datang ke dukun-dukun palsu itu pasti langsung dihubungkan dengan sesuatu yang mistis. Contoh seperti ini, misalnya langsung coba saya cek dulu, misalnya nyun sewu ya, ini misalnya perut dioles-oles ning gini, seakan-akan dia itu sambil gitu, sambil komet-kamit, lalu kapas atau tisunya diletakkan di air. Nah, ketok ora kono ya. Kan gitu kok. Seperti ini. Ya, angkat. Ketinggalan mboten, Gus? Tak gone rono wis. Nah, ketika ditaruh di air, ini langsung berubah merah ini. Karena pasien sudah disugesti, maka langsung dia pikirannya, oh ternyata dia mempunyai penyakit gangguan gaib. Nah, ini berubah merah ini, kayak darah. Nah, kalau ini sudah keluar merah seperti ini, maka si dukun mengatakan, oh Anda ini terkena kiriman atau penyakit non medis. Padahal ini trik ini. Triknya seperti ini. Nah, para dukun-dukun itu sudah menyediakan kapas atau tisu yang diisi dengan wantek. Tahu wantek apa? Pewarna kain, wenter. Seperti ini contohnya. Nah, Kan ngerti. Kain. Aneh kok sih buka. Nah, ini ditaruh sedikit saja. Ketika ditaruh di air akan berubah menjadi merah. Dan pasti naruhnya sedikit, nggak mungkin banyak. Kalau banyak nanti warnanya berubah menjadi hitam, agak kehitaman. Biar terkesan seperti darah, ditaruh sedikit, terus pura-pura dioles di tubuh pasien. Sambil semua copo ngono ya, terus diletakkan di, nah, ini langsung merah, ini langsung berubah berwarna merah. Itu trik dari dukun palsu. Kadang-kadang itu selain media kapas pakai telur, jadi dijajari telur banyak, tapi telurnya sudah disiapkan. Telur itu nanti saya sertakan fotonya di sini. Telur dikasih lubang sedikit, lalu dimasukkan paku, ditutup, dilem lagi, paku, rambut, pokoknya barang-barang kecil yang mampu masuk ke telur, langsung ditutup pakai lem kan bisa. Nanti pura-pura dideteksi, langsung dipindah begitu, terus ditunjukkan jajar pecahan, coba dipecah, lalu oleh si pasien dipecah, nah, ternyata dalamnya ada paku. Saya mengatakan seperti ini karena kawan saya pernah cerita berobat ke seorang, ya katakanlah orang pintar gitu, seperti itu. Nah, lalu penanganannya pura-pura si dukun itu duel dengan kodam yang ada di tubuh pasien. Pura-pura meruqyah, pura-pura gelut caranya duel. Nah, sebelumnya dia sudah menyiapkan sebuah kapsul. Ini namanya kapsul blood. Nah, jadi jangan mudah tertipu. Kapsul darah.
Kapsul ini sudah dari tadi sudah ditaruh di sini. Nah, ketika dia duel langsung dikeletak ya bahasa Indonesia nih. Dicokot, digigit selang beberapa menit pasti dia akan bercampur dengan air liur sehingga akan keluar darah seakan-akan dia itu berkelahi dengan khodam yang ada di tubuh pasien seakan-akan. Padahal ini bohongan. Tapi kita nggak bisa contohkan karena nanti akan menyalahi aturan dari YouTube. Nggak boleh mengeluarkan darah dari konten-konten mengeluarkan darah itu nggak boleh. Pelanggaran nanti. Kita nggak bisa contohkan, cuma kita hanya bisa kasih tahu kapsulnya seperti ini dan ini murah di onlinean, silahkan dicek banyak. Kapsul blood namanya, kapsul blood, kapsul darah ini. Kadang-kadang konten-konten kreator yang narik-narik gaman itu juga pakainya ya ini. Jadi jangan mudah, wah itu bisa seperti itu, oh, itu trik itu, trik-trik, bohongan. Oke, seperti itu. Jadi kalau menderita suatu penyakit, saya kira langkah awal yang tepat itu perginya ke dokter, bukan ke paramedis. Apalagi paramoral, paranormal, paramoral. Dan biasanya seperti yang kita jumpai juga di konten-konten itu kan selalu menggunakan trik yang seperti kemarin itu. Jadi seakan-akan diambil dari tubuhnya itu khodam yang ada di tubuh lalu dikeluarkan, entah itu berupa keris kecil atau kayak kemarin itu ada naga. Itu videonya sudah kita bahas pada video kemarin. Nah, itu adalah contoh trik dukun-dukun palsu. Kayak darah tenan tuh. Dan pewarna. Warna padahal. Teragak ketoro kan saidik ditaruh di tisu ngono. Nek oke, sesuai kan dia berubah warna. Wong nggak percaya nek ngono kuwi. Nek sedikit kayak tadi kan merah. Siap digeletak masih. Ya, ini kemasannya. Kapsulnya berisi 3. Siap digunakan. Ini pewarna kain yang dioleskan dengan tisu. Ini kopi. Siap untuk melanjutkan membongkar trik-trik jahat para moral. Silahkan dilanjut, Gus. Saya kira demikian. Nanti indikasi orang terkena gangguan gaib akan kita bahas pada part selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang, oh aku terkena gangguan gaib, terkena penyakit kiriman. Itu ada ciri-cirinya. Jadi ojo gampang langsung menyimpulkan. Ya karena memang di Jawa khususnya itu masih banyak praktek-praktek yang seperti ini. Soalnya saya sendiri juga pernah melihat, diwaduli ya, dicurhati, dilapori teman-teman yang berobat ke orang-orang pintar. Oke, nanti insya Allah dilanjut ke part selanjutnya.
saya apabila ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini hanya contoh ya, contoh yang kapsul tadi ketika dia darah. ya kapsul darah ketika dia dikasih air, Kita coba dengan menggunakan media air, bukan untuk digigit. kalau digigit nanti pelanggaran Nah, ini kita daripada coba, kita di-banned dari pihak YouTube. kita coba di luar. Kita rendam kapsulnya, kita masukkan ke air biar nanti lunak. Setelah lunak kita pecahkan. Nah, nanti untuk trik-triknya biar terlihat, Kita tunggu beberapa seandainya saat. itu terkena air liur, Terus dicakot kan langsung dikeletak ya, dipeletas. dipeletas sih, bisa ora Dik? Gunting din. Gunting. Ngono wis merah. Nah, ini dicoba ini pakai gunting. Ini kalau di mulut kan dicokot ini. Nah, Nah, ini bisa, tapi karena ini uji cobanya terlalu banyak banyak air. Kalau di mulut kan mungkin hanya bercampur dengan air liur. Bercampur beberapa tetes air. Iya, ini kebanyakan ini air. Keluar merah kalau Merah. mengalir. Nah, Kalau keluar merah seperti ini kan pasien kan seakan-akan yakin, si dukunnya terluka dukunnya dalam. terluka karena luka hatinya. karena berkelahi dengan Nah, kodam. ini merah. Jadi ini tadi nyobanya pertama kali nyoba, jadi terbukti mau Warnanya merah tapi merah. airnya terlalu banyak. Karena airnya terlalu banyak ini. Oke.